Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam program Suara Gembala Gembibem. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam kitab Yeremia 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tema kita hari ini, kehidupan yang diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari ayat ini hendak menjelaskan makna dari kemahakuasaan ilahi. Tukang periuk dapat melakukan apa saja terhadap tanah liat yang dipegangnya. Ia dapat membuat tanah liat menjadi periuk dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Ia dapat membentuk tanah liat menjadi periuk yang besar dan kecil, bahkan yang halus dan kasar. Bahkan tukang periuk juga dapat memastikan membuang tanah liat ke tempat sampah jika ia memandangnya tidak baik atau tidak berkualitas. Jika hal ini terjadi, maka tanah liat itu tidak memiliki kuasa untuk menolaknya, kecuali harus menuruti kehendak tukang periuk. Kitab Yeremia 18 ayat yang ke-6 menyatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah kepada Yeremia, Tuhan membuat dan memberikan suatu metafora atas kuasa tangannya dalam membentuk sifat atau karakter manusia. Tuhan Allah kita mengibaratkan dirinya sebagai tukang periuk, sementara kita manusia diibaratkan sebagai tanah liat yang akan dibentuk. Tuhan membawa Yeremia belajar dari tukang periuk karena Tuhan hendak menunjukkan bahwa setiap manusia mengalami proses pembentukan yang mirip bejana. Inilah yang disebut dengan proses kehidupan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Ini dapat kita baca dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Tuhan dapat mengubah ciptaannya Israel dan bahkan menghancurkannya dan mulai menciptakannya lagi. Sama seperti seorang tukang periuk mengubah bentuk barang yang diciptakannya itu di atas roda. Allah mau menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang selalu memberontak dan tidak mau menyerah kepada pembentukan Tuhan. Mereka melawan seperti tanah liat yang mengeraskan hati dan tidak mau menyerah kepada tukang periuk. Saudaraku, hidup orang percaya seperti tanah liat yang diambil dan dibentuk oleh Tuhan Allah lewat proses dipijat, diputar, ditekan menjadi sebuah bejana yang bernilai tinggi. Tak peduli apapun latar belakang atau seperti apa pandangan orang tentang kita. Satu hal yang pasti bahwa Allah telah menyiapkan rencana yang indah bagi kita. Namun satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Kita harus belajar taat menjalani prosesnya. Dalam proses bisa saja Tuhan mengizinkan masalah dan tantangan menghampiri hidup kita. Karena itu kita akan merasa sakit dan menderita. Seperti di PHK, gagal dalam studi, gagal dalam bisnis, atau kegagalan-kegagalan lainnya. Bila kita tidak mau menjalani proses, maka Allah tidak dapat membentuk hidup kita dan menjadikan bejana yang indah. Jadi sesungguhnya tidak ada satupun peristiwa dalam kehidupan orang percaya yang terjadi secara kebetulan. Semua merupakan bagian dari proses kehidupan yang harus dijalani. Karena itu, milikilah hati yang patuh dan tunduk pada Tuhan. Agar kita tidak keras, melainkan mudah dibentuk menjadi bejana yang indah seperti yang Tuhan inginkan. Sambil tetap mengingat firman Tuhan dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbahagialah kita yang siap dibentuk bagaikan tanah liat yang dipijat, diputar, ditekan, dan diproses
oleh tukang periuk pada saat pembentukan. Karena Dia berkuasa membentuk dan memproses kita sesuai dengan kehendaknya dan rancangannya yang sudah ditetapkannya dari semula. Amin. Tuhan Yesus memberkati.